Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ayu Hanan atau bisa dipanggil juga Ayu. Di sini saya sebagai mahasiswa STMB Bandung Business School akan mereview materi pertemuan 2 sampai dengan 7 guna memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama 3 tentang Ma'rifatullah atau memahami tentang Allah. Ma'rifatullah adalah puncak kesadaran yang akan menentukan perjalanan hidup selanjutnya. Dengan ma'rifatullah, manusia bisa mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya. Ketiadaan ma'rifatullah membuat orang hidup tanpa arah dan tujuan yang jelas. Bahkan orang yang tidak mengenal Allah dengan benar akan menjalani hidupnya seperti binatang. Dari ma'rifatullah ini, manusia akan mengenali kehidupan di luar alam materi, seperti malaikat, jin, dan ruh. Dengan ma'rifatullah, seorang muslim akan senantiasa menjaga dirinya dari melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidupnya jadi penuh dengan rahmat dan ridho Allah. Materi yang pertama adalah ahamiyatu ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Buah dari pentingnya mengenal Allah yaitu 1. Merdeka, 2. Tenang, 3. Berkah, 4. Hidup mulia, 5. Surga, dan 6. Ridho Allah. Adapun penghalang dalam mengenal Allah yaitu 1. Al-kubru atau sombong, Az-zulmu atau zolim, Al-kazibu atau dusta, Al-fusuku atau fasik, Al-kufru atau ingkar, Al-fasadu atau fasad, Al-ghafiyah atau lengah, Kasyratul ma'ash atau banyak berbuat durhaka, dan yang terakhir Al-ardiyab. Materi selanjutnya adalah at-thoriq la ma'rifatullah atau jalan menuju Allah. At-thoriq la ma'rifatullah atau jalan mengenal Allah adalah dengan cara mengenal ayat-ayat Allah, karena janji kita di dalam ruh kita pernah bersumpah kepada Allah bahwa kita sudah mengakui kita diciptakan oleh Allah, dan pada saat lahir ke bumi kita membaca syahadat Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memahami pendekatan Islam dan non-Islam terhadap ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat kauliyah. Dalam metode Islam, ada nakli dan nakri. Bagaimana kita memandang sudut pandang tentang keesaan Allah. Yang selanjutnya yaitu al-mawani min ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Faktor kenapa manusia tidak mengenal Allah yaitu karena salah jalan. Ada 2 penyakit yang menjadi penghalang, yaitu penyakit karena dorongan nafsu atau mardu syahwat. Yang kedua penyakit karena kecurigaan atau mardu syubhat. Kedua penyakit inilah yang akan menghambat mengenal Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang termasuk penyakit syahwat diantaranya kefasikan, kesombongan, kezoliman, dusta, dan kemaksiatan. Untuk melindungi diri kita dari penyakit-penyakit tersebut, kita harus bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu dan memerangi syahwat sendiri. Hal lain yang membuat kita terhalang dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mardu syubhat atau keraguan-raguan. Dari 2 penyakit yang paling berat adalah penyakit syahwat, namun daripada itu, keduanya sangat berbahaya. Orang yang terkena penyakit syahwat menyebabkan dirinya dimurkai Allah, sedangkan yang terkena syubhat menyebabkan dirinya tersesat. Berikutnya, al-adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Eksistensi wujudillah dikuatkan oleh dalil atau bukti-bukti seperti 1. Ad-dalilul fitri atau fitrah. Sejak di dalam ruh, manusia telah mengakui eksistensi Allah Ta'ala sebagai Tuhannya, sebagaimana dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Yang kedua, ad-dalilul hissi atau bukti indrawi. Bukti yang dapat dilihat, dirasa, disentuh oleh indera manusia. Yang ketiga, ad-dalilul akli atau bukti akal. Untuk membuktikan adanya Tuhan melalui akal adalah dengan beberapa teori, yaitu teori sebab dan teori keteraturan. Yang keempat, ad-dalilul nakli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan menunjuk petunjuk kitab suci.
yaitu terdapat di Quran surat Al-A'raf ayat 54. Yang kelima yaitu ad-dalilul tarik atau sejarah, seperti di Quran surat Hud ayat 120. Seluruh dalil-dalil ini, jika kita kaji dan didalami, akan membimbing kita pada pengetahuan dan pengenalan pada keagungan. Selanjutnya yaitu tauhidullah atau mengesahkan Allah. Tauhid secara bahasa merupakan bentuk masdar dari fi'il yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Tauhid secara syar'i adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Tauhid yang pertama adalah tauhid rububiyah. Makna tauhid rububiyah yaitu 1. Khaliqan atau Allah sebagai pencipta, 2. Rojikon atau Allah sebagai pemberi rizki, 3. Malikan atau Allah sebagai pemilik. Yang kedua yaitu tauhid mulkiyah. Makna dari tauhid mulkiyah yaitu 1. Waliyun atau pelindung dan pemimpin, kedua hakiman, pembuat hukum, ketiga amiran atau pemerintah, keempat goyatan yang dituju, dan yang kelima ilahan ma'budza atau Tuhan yang disembah. Materi selanjutnya yaitu al-hayah fi zilali tauhid atau hidup di bawah naungan tauhid. Hidup di bawah naungan tauhid adalah nikmat. Tidak ada yang mengetahui kecuali yang merasakannya. Cara untuk hidup di bawah naungan tauhid adalah dengan mentauhidkan Allah yang meliputi zat atau esensi, sifat atau as-sifat, dan yang terakhir af'al. Macam-macam tauhid yaitu 1. Tauhid asma wa sifat, dan yang kedua tauhid rububiyah, yang ketiga tauhid mulkiyah, yang terakhir tauhid uluhiyah, yakni mengesahkan Allah dengan ibadah, bahwa hanya kepada Allah lah yang berhak diibadahi. Adapun rangkuman la ilaha illallah yaitu melepaskan diri dan menjauhi togut dan beribadah hanya kepada Allah saja. Jadi, sangat penting bagi kita untuk mengenal Allah. Karena seseorang yang mengenal Allah akan selalu mengharap ridhonya dalam setiap perbuatannya. Dalam perjalanan hidupnya, ia tidak akan berbuat sesuatu kecuali bila hal itu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain halnya dengan orang yang tidak mengenal Allah, ia berbuat berdasarkan kemauan syahwat dan kehendak hawa nafsunya. Jadilah hawa nafsunya Tuhan selain Allah yang memerintah dan melarangnya. Mungkin sekian review materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.